Saudara-saudari yang terkasih, katekese kita dalam rangka tahun Ekaristi Setiap yang dipersembahkan untuk perayaan Misa Kanon 945 sampai 958. Agak panjang saudara-saudari, tapi akan saya bacakan agak cepat karena gampang dimengerti. Kanon 945. Menurut kebiasaan gereja yang teruji, imam yang merayakan misa atau berkonselebrasi boleh menerima setip yang dipersembahkan agar mengaplikasikan misa untuk intensi tersebut. Nomor 2, kanon yang sama. Sangat dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat beriman Kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerima setip. Jadi romo yang berkonselebrasi itu boleh menerima setip atas intensi yang dimintakan. Juga sekalipun ada seorang yang meminta, terutama saudara-saudari kita yang sangat menderita, seandainya tidak memberi setip, seorang imam wajib mengaplikasikan permohonan umat tersebut. Hal itu diatur dalam Kanon 945. Kanon 946. Umat beriman Kristiani dengan mengaturkan setip agar misa diaplikasikan bagi intensinya membantu kebaikan gereja, dan dengan persembahan itu berpartisipasi dalam usaha gereja mendukung para pelayan dan karyanya. Jadi umat kalau mengaturkan setip itu membantu kebaikan gereja dan berpartisipasi dalam usaha gereja mendukung para pelayan dan karyanya. Kanon 947. Hendaknya dijauhkan sama sekali segala kesan perdagangan atau jual beli setip misa. Jual beli setip misa itu dosa sakrilegi, dosa simoni, jual beli sakramen, itu dilarang dalam Kanon 947. Kanon 948. Jika untuk masing-masing intensi telah dipersembahkan dan diterima setip meskipun kecil, maka misa harus diaplikasikan masing-masing untuk intensi mereka. Jadi setiap permohonan intensi meskipun setipnya kecil, kalau misalnya 20.000 dengan 4 intensi misa, ya 4 kali misa dipersembahkan untuk intensi yang jumlahnya 20.000 itu. Itu maksudnya Kanon 948. Kanon 949. Yang terbebani kewajiban merayakan misa dan mengaplikasikannya bagi intensi mereka yang telah memberikan setip tetap terikat kewajiban untuk itu meskipun tanpa kesalahannya setip yang telah diterima itu hilang. Seandainya ada umat yang meminta misa lalu mengasih setip kepada saya dan setip itu hilang, saya wajib mengaplikasikannya dalam perayaan Ekaristi. Kanon 950. Jika sejumlah uang dipersembahkan untuk aplikasi misa tanpa disebut jumlah misa yang harus dirayakan, jumlah ini diperhitungkan menurut ketentuan hal setip di tempat di mana pemberi persembahan bertempat tinggal, kecuali maksudnya harus diandikan lain secara legitim. Jadi kalau jumlah uangnya itu besar, lalu dia tidak harus menyebutkan berapa kali misa, berdasarkan ketentuan setempat boleh diandekan bahwa itu hanya untuk 1 kali misa. Kanon 951. Imam yang pada hari yang sama merayakan beberapa misa dapat mengaplikasikan setiap misa bagi intensi
untuknya setip dipersembahkan, tetapi dengan ketentuan bahwa di luar hari Natal Tuhan hanya satu setip misa boleh menjadi miliknya, sedangkan yang lain diperuntukkan bagi tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh ordinaris dengan tetap diizinkan sekedar restribusi atas dasar eksintrik. Jadi kalau ada intensi misa itu dalam satu hari, misalnya imam merayakan misa 3 kali, yang boleh menjadi miliknya 1, yang intensi 2, 3 masuk ke kas paroki atau keuskupan. Tetapi pada hari raya Natal semua boleh menjadi milik imam yang mempersembahkan misa itu. Imam yang pada hari yang sama berkonselebrasi misa kedua tidak boleh menerima setip untuk itu atas dasar apapun. Jadi saya yang sudah misa kedua tidak boleh menerima setip untuk itu atas dasar apapun. Maksudnya tidak boleh menjadi milik imam itu sendiri. Kanon 952 ini dibagi menjadi 3 poin. Konsili provinsi atau pertemuan para uskup seprovinsi berwenang menentukan lewat dekret bagi seluruh provinsi besarnya setip yang harus dipersembahkan untuk perayaan dan aplikasi misa. Dan imam tidak boleh menuntut jumlah yang lebih besar, tetapi ia boleh menerima setip lebih besar yang dipersembahkan secara sukarela daripada yang ditetapkan untuk aplikasi misa, juga setip yang lebih kecil. Jadi provinsi gerejawi boleh menetapkan, tetapi imam tidak boleh menuntut yang lebih besar. Pemberian umat itu sukarela dan umat tidak boleh menuntut pun yang lebih kecil. Tetapi kanon nomor 952 nomor 2, jika tidak ada dekret semacam itu, hendaknya ditaati kebiasaan yang berlaku di keuskupan. Di Keuskupan Tanjung Karang pun imam tidak boleh menuntut setip itu besar atau kecil. Pemberian umat sukarela. Nomor 3, juga anggota-anggota tarekat religius manapun harus taat pada dekret tersebut atau kebiasaan setempat yang disebut dalam nomor 1 dan 2 kanon 952. Jadi semua harus taat kepada kebijaksanaan gereja setempat, gereja keuskupan, sejauh belum ada dekret dari gereja provinsi. Nomor 953, tak seorang pun boleh menerima sekian banyak setip misa untuk diaplikan sendiri yang tak dapat diselesaikan dalam 1 tahun. Jadi intensi misa itu harus habis dalam 1 tahun. Kalau tidak habis, diserahkan kepada imam lain untuk mengaplikasikan misa tersebut. Kanon 954. Jika dalam gereja-gereja atau ruang doa tertentu diminta merayakan misa yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dapat dirayakan di situ, maka perayaannya boleh dilaksanakan di tempat lain, kecuali pemberi persembahan menyatakan secara jelas kehendaknya yang berlawanan. Kalau di biara itu ada intensi banyak, kalau pemohon tidak menentukan bahwa harus dirayakan di biara tersebut, boleh diaplikasikan di tempat lain. Itu maksudnya. Kanon 955 ini dibagi menjadi 4. Yang bermaksud menyerahkan kepada orang lain perayaan misa yang harus diaplikasikan, hendaknya segera menyerahkan kepada imam-imam yang dapat diterimanya, asal ia merasa pasti bahwa mereka itu dapat dipercaya. Seluruh setip yang telah diterima harus diserahkan, kecuali nyata dengan pasti bahwa kelebihan di atas jumlah yang ditetapkan dalam keuskupan itu diberikan atas dasar pribadinya,
Ia juga wajib mengusahakan perayaan misa-misa itu sampai ia menerima pemberitahuan baik mengenai kesanggupan maupun setip yang telah diterima. Kalau saya menyerahkan kepada romo lain, itu saya harus pasti bahwa, dan romo sana juga harus pasti menyanggupi bahwa jumlah intensi yang dimohon sesuai dengan apa yang dia sanggupi, itu maksudnya. 955 nomor 2. Jangka waktu misa yang harus dirayakan mulai sejak hari imam menerima kesanggupan akan merayakannya kecuali nyata lain. Itu jelas kesanggupan dia dalam jangka waktu 1 tahun liturgi. Nomor 3. Yang menyerahkan kepada orang lain misa-misa yang harus dirayakan, hendaknya tanpa menunda menuliskan dalam buku baik misa yang diterima maupun misa yang diserahkan kepada orang lain, juga dicatat jumlah setipnya. Jadi para imam itu wajib membuat buku intensi misa. Kalau di paroki Teluk itu ada di kantor. Setiap akhir bulan sekretariat melaporkannya kepada saya siapa saja yang mohon intensi pada bulan ini, lalu juga termasuk jumlah uangnya. Intensi misa kedua, ketiga itu masuk ke kas paroki. Nomor 955 nomor 4. Setiap imam harus mencatat dengan teliti misa yang diterima untuk dirayakan dan yang telah dipenuhinya. Sekali lagi, ini tertib administrasi dan ketulusan dalam melayani, terutama dalam mempersembahkan Ekaristi. Sekarang kanon 956. Semua dan setiap pengelola lembaga amal saleh atau siapapun yang wajib mengusahakan perayaan misa, entah klerus atau entah awam, hendaknya menyerahkan kepada ordinarisnya beban misa yang tidak dapat dipenuhi dalam tahun itu dengan cara yang ditentukan oleh ordinaris itu. Kalau dalam satu tahun ada intensi yang belum dipersembahkan, imam atau lembaga amal saleh lain menyerahkannya kepada uskup diosesan. Kanon 957. Kewajiban dan hak untuk mengawasi agar beban misa dipenuhi dalam gereja-gereja klerus sekular ada pada ordinaris wilayah. Dalam gereja-gereja tarekat religius atau tarekat hidup kerasulan ada pada para superior mereka. Kalau imam diosesan itu pada uskup diosesan, kalau imam tarekat kepada superior tarekat dalam mempertanggungjawabkan intensi misa. Kanon 958. Ini dibagi 2 nomor. Pastor paroki dan juga rektor gereja atau tempat saleh lain di mana biasa diterima setip misa hendaknya mempunyai buku khusus di mana dicatat dengan teliti jumlah misa yang harus dirayakan, intensi, setip yang dipersembahkan, serta perayaan yang telah dilaksanakan. Ini sekali lagi buku intensi misa yang perlu dicatat jumlah misa yang dirayakan, berapa kali misa, dan jumlah besarnya setip yang dia terima. Nomor kanon 98 nomor 2. Ordinaris wajib setiap tahun memeriksa buku-buku itu sendiri atau melalui orang lain. Jadi setiap akhir tahun itu ada visitasi dari Bapak Uskup atau yang mewakili untuk mengaudit keuangan paroki, salah satunya buku intensi misa. Begitu Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, sikap melayani itu dalam gereja, sikap tertib administrasi dan didasari dengan ketulusan hati.
dalam berpastoral itu menyangkut juga pastoral umat, termasuk pengelolaan harta benda gereja. Salah satunya adalah keuangan intensi misa. Begitu Bapak Ibu, katekis kita tentang setiap misa yang harus dipersembahkan berdasarkan kanon 945 sampai kanon 958. Salam sehat, salam tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Amin.